Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'ufin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin cicing wae ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Amin, Bu. Kalau amin tangannya di mana, Bu? Angkat tangannya. Lontongnya taruh dulu lontongnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du kagak pakai amin, Bu. Amma ba'du amin juga. Emang amma ba'du artinya apa? Kalau dulu saya mondok di Al-Falah Ploso Mojo Kediri, itu makna daripada amma ba'du adalah anapun utawi ma taqaddam minal basmalah walhamdalah ila akhirih. Ngerti? Ada. Jadi amma ba'du itu isinya adalah rangkuman daripada bismillah, alhamdulillah ila akhirih. Jadi amma ba'du kagak pakai amin. Amma ba'du amin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diam lagi. Kalau ada yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijawab. Apa jawabnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ayo sebut. Entar dulu saya belum baca. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Wa qala Imam al-Busiri fi burdatihi, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul kullihim. Maula dibaca semuanya. Ala habibika khairil
lihimi huwal habibul ladzi atuhu likulli hawlin minal tahimi ya Rabbi bil. Angkat tangannya Bu, dibaca semuanya. Lana ma madaya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat dan kita hormati para guru kita, para kiai kita, para asatid wal asatidah, wabil khusus beliau al-mukarram al-ustaz Hasan Sayuti, beliau al-mukarram Bapak Ki Haji Khalilur Rahim selaku khadimul Ma'had Sultan Fatah, al-mukarram al-ustaz Haji Nabri, al-mukarram al-ustaz Ne'in Hidayat, al-mukarram al-ustaz Ali Akbar, al-ustaz Jamaluddin, al-mukarram al-ustaz Suwandi, al-mukarram al-ustaz Ukar Zakaria, al-mukarram al-ustaz Ibnu Mut, al-mukarram al-ustaz Cahyadi, al-ustaz Utih Nuriman, juga para kiai, para ustaz, para guru yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, alhamdulillah, kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajah, saling silaturahmi. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita dikumpulkan, melainkan juga kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin dong. Salawat bertangkai salam tidak ada henti-hentinya kita haturkan kepada beliau, seorang revolusioner, pendobrak kebatilan, beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kelak nanti di hari kiamat kita diakui dan dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bu, Bu, Pak, Pak, alhamdulillah masih hidup semuanya. Pada malam hari ini kita sedang memperingati kelahiran seseorang yang sangat dicintai bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah seorang nabi yang pangkatnya lebih tinggi daripada 124.000 nabi, yang pangkatnya lebih tinggi daripada 313 rasul, wabi ba'di riwayah 315 rasul. Pada malam hari ini kita memperingati kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya beliau sangat menginginkan, bahkan mendamba-dambakan kita ini diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul atau tidak? Yang nyaut 2 orang doang. Betul atau tidak? Kita ini harus yakin, kita ini harus optimis bahwa kenapa? Bahwa nanti kelak kita mati, kelak nanti di hari yaumil akhir kita ini bertemu dan disapa langsung dengan beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini akan hal itu. Sebab kenapa? Sebab kita ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dawuh nasihat daripada beliau langsung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau bersabda,
Ummati ummatun marhumah, kata Nabi Muhammad. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak, Bu, adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak disayangnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Dosa sebesar apapun kita selama di dunia, kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Memang seperti itu Pak. Karena kenapa? Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan bahkan di dalam hadis beliau mengatakan bahwa kalau ibu-ibu atau bapak pernah berangkat haji atau umroh, udah pernah haji Bu? Udah pernah umroh Pak? Pengen berangkat? Bener? Kepengen? Udah daftar? Kapan berangkatnya? Kalau ibu atau bapak sudah pergi haji atau umroh, ibu masuk ke dalam raudhah. Ibu tahu raudhah Bu? Raudhah adalah tempat bersemayamnya pemakaman Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Itu di dalam raudhah ada pelang-pelang Bu, yang mana di setiap pelang-pelang tersebut terdapat hadis-hadis. Dan kalau ibu atau bapak masuk ke dalam raudhah, di antara pintu keluarnya raudhah itu saya tertarik dengan satu hadis yang mana beliau Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Masya Allah. Apa artinya syafaati? Syafaatku, kata Nabi Muhammad, li ahlil kabair, untuk pendosa-pendosa besar, min ummati, dari umatku. Kalau mungkin, kalau misal Allah ini menampakkan begitu banyak dosa kita, mungkin kita udah mati duluan Bu. Karena kenapa? Melihat dosa kita yang begitu banyak. Akan tetapi Allah Maha Bijaksana. Pahala dan dosa yang kita lakukan tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu melototin saya aja Bu. Mungkin terpesona oleh saya. Saya yang dalam hatinya bilang, ini Ustadz apa dukun. Alhamdulillah. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita ini pesimis, menyerah begitu saja akan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu luas, meliputi dunia dan seisinya. Berapapun dosa yang kita lakukan, pasti apa? Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita semua ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuh, Bu, yang namanya mati itu kagak kenal umur. Betul? Betul atau tidak? Mati itu tidak mengenal umur. Kalau pepatah Arab mengatakan al-mautu mas'alatun ghaibiyah. Mati itu misterius problem. Nggak ada yang tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu, memang pantasnya seperti itu. Muda belakangan wajar, nggak sakit, nggak kenapa-napa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun, kagak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi membedi. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita gunakan di masa hidup kita ini untuk apa? Untuk memenuhi hak-hak kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan melakukan apa? Melakukan sholat, puasa, dan berbagai macam amal-amal ibadah yang lainnya. Sebab kenapa? Sebab sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa orang yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agamanya Allah.
Barang siapa orang yang meninggalkan sholat, itu menandakan bahwa dia merubuhkan agamanya Allah. Betul? Betul atau tidak? Betul. Makanya sholat, Bu, kampung kita ini, Bu, kalau jamaah sholatnya rajin, itu dilihatnya enak. Betul atau betul? Makanya musola, masjid yang ada di sekitar kita, itu kita isi. Jangan masjid, musola yang ada di sekitar kita isinya aki-aki lagi. Betul? Yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang jadi imam aki-aki, yang jadi makmum, yang ngepel masjid, yang nyapu masjid, nguras kolam, yang mati. Nah, ini dia yang ngomong nih. Alhamdulillah, kita isi masjid-masjid kita, terutama untuk anak-anak muda. Anak-anak muda. Anak muda gagah, suara bagus, suara lantang. Azan subuh, wah kan mantep. Betul. Ada anak muda di daerah Babakan masuk ke dalam masjid, azan sholat subuh atau azan sholat maghrib, dia azan ada aki-aki di dalamnya. Bapak izin, saya yang azan, saya yang iqomah, Bapak sebagai imam saja. Siap. Akhirnya itu anak muda pegang mic, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang punya anak perawan bilang, tarik calon mantu. Alhamdulillah. Di zaman sekarang anak muda kagak, Bu. Anak muda ini kebanyakan main, kebanyakan menginginkan hal-hal yang sifatnya sementara. Karena memang betul anak muda zaman sekarang itu diserang dengan 3F. Apa 3F? F yang pertama food. Food, tahu food? Apa food? Makanan. Yang kedua apa? Fashion. Tahu fashion? Penampilan. Dan yang ketiga apa? Fun. Apa fun? Kesenangan. Yang pertama food. Anak-anak muda zaman sekarang, Bu, kalau ibu-ibu mau tahu makanannya sushi, Bu. Wah, elah. Sushi, ibu tahu sushi? Ikan mentah, ikan salmon yang dipakein nasi itu, ibu tahu? Kagak tahu. Nah, itu sushi. Anak muda zaman sekarang kagak mau, Bu, disuruh makan rengginang, kagak mau. Disuruh makan sagon. Tahu sagon, Bu? Itu makan sagon kagak boleh sambil ngomong, Bu. Kalau makan sagon sambil ngomong, muncrat, nyembur dia. Tuh, anak muda zaman sekarang diserang dengan yang pertama F, fun, apa food, makanan. Dan yang kedua, anak muda zaman sekarang ini diserang dengan tampilan, pakaian, fashion. Pakaiannya, Bu, anak zaman sekarang, Masya Allah, mirisnya bukan main. Pakai celana, dia pakai celana, wahai, kalau Hawaii dari dengkul ke bawah, kalau dari dengkul ke atas namanya wahai. Atasannya lagi hai, atasannya lagi aduhai. Mending putih, hitam, burik, digaruk ngebul, persis kenal pot bajai. Tuh, Bu, mudah-mudahan anak muda di kampungan kita kagak ada yang kayak begitu. Amin. Amin ya Rabbal. Fashion, penampilan, kita harus jaga untuk memiliki rasa malu. Untuk apa? Memiliki rasa malu, terutama. Ibu mau kemana, Bu? Bu, mau pipis katanya. Bagaimana kalau ceramah pada saat ini kita break dulu, kita pipis berjamaah. Sampai mana tadi? Kita harus menanamkan rasa malu, terutama menanamkan rasa malu kepada anak-anak kita.
Jangan sampai kita punya anak perawan itu keluar rumah kagak pakai jilbab. Jangan sampai kita punya anak perawan keluar rumah cuman pakai celana pendek. Tuh, baik laki-laki ataupun perempuan. Memang Bu, memberikan contoh itu sangat mudah, tapi menjadi contoh itu susah. Karena memang sudah hukum alamnya seperti itu. Memberikan contoh itu mudah, cuman sekedar bilangin, cuman sekedar ngomongin. Tapi bisa nggak orang tersebut menjadi contoh? Ibu misalkan, Neng, lu kalau keluar rumah jangan pakai celana pendek. Lu kalau pengen keluar rumah jangan kagak pakai kerudung. Ibu sendiri kalau mau ke warung cuman pakai daster doang. Ya Bu, ya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya. Kita jaga rasa malu kita kepada sesama manusia, juga terkhusus rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita kagak ngelakuin sholat, betul? Malu kita berbuat jahat, malu kita zalim kepada tetangga kita, betul? Kita harus malu, terutama melakukan sholat ini Bu, sholat berjamaah. Kalau sudah mulai sekarang, kalau sudah berkumandangnya azan, apa-apa kesibukan kita berhenti. Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak? Ustadz, anak saya nangis Ustadz. Matiin. Ustadz, suami saya lagi nonton TV Ustadz. Matiin. Ustadz, saya lagi menyalain kompor Ustadz, bikin rendang. Matiin. Apa yang dimatiin? Kompornya, TV-nya. Anaknya mah jangan dimatiin. Tadi saya salah ngomong. Anak sujud, istri sujud, suami sujud. Cakep gak? Cakep. Kita itu hidup di dunia hanya sementara. Kalau ada pepatah Jawa mengatakan urip mung mampir ngumbe. Kita hidup di dunia cuma numpang minum doang, betul? Habis itu mah kita pergi lagi. Makanya jangan sampai umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke majelis taklim, melakukan ibadah, kajian kitab, segala macam, datang ke pengajian, dengerin ceramah guru, betul? Betul nggak? Harus seperti itu, karena memang kenapa? Dengan cara kita mengaji itu menjadi satu hal yang bisa menjaga kampungan kita. Jangan sampai nih Pak, Bu, kampungan kita terprovokasi dengan orang-orang, dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul? Zaman sekarang ini fitnah di mana-mana. Betul? Wah, fitnah pondok pesantren, fitnah kiai ini, fitnah kiai itu. Betul? Padahal Indonesia ini Pak, Bu, bisa berdiri karena ada pertahanan daripada pondok-pondok pesantren. Makanya nih kita lestarikan kampung kita dengan yang namanya ngaji. Makanya tadi saya menyampaikan di dalam hadis di muqaddimah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Man kharaja, barang siapa orang yang keluar fi talabil ilmi, dalam niat dia mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi, maka dia sedang berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yarji'ah, sampai dia balik lagi ke rumah. Jadi langkah bapak dan ibu dari rumah menuju majlis yang mulia ini bapak ibu sedang berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa orang yang sedang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mati, itu maka matinya adalah mati syahid. Betul. Udah siap mati Bu? Udah siap mati? Belum? Mas, mati itu pasti Bu. Jadi jangan sampai kita ini di dunia menyia-nyiakan waktu. Bahkan kita iri, dengki, hasud, sombong
dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu kita malah jadi marah. Jangan. Wah, isinya hati dengki aja sama tetangga. Tetangga beli kompor, dia kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Tetangga bangun rumah, masuk rumah sakit, dia ruang ICU. Tetangga berangkat umroh sekeluarga, mati dia. Karena kenapa? Karena dia kagak bisa ngelihat orang senang. Padahal semua rizki, semua manusia ini sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan porsinya masing-masing. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua makhluk yang melata di bumi ini rizkinya udah aku atur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kagak bakal salah alamat. Dan yang namanya rizki itu, Bu, Pak, itu min haitsu la yahtasib, datang dari arah yang kagak diduga-duga. Bahkan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya berupa materi, Bu. Kesehatan pun itu merupakan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita masih punya mata jeli melihat, kita masih punya kuping bisa mendengar, kita masih punya mulut bisa berbicara, kita masih punya hati untuk merasa, kita punya otak untuk berpikir, kita punya tangan untuk menggenggam, kita punya kaki untuk melangkah. Dan berupa kenikmatan sehat, nikmat akan berkurang dan kita merasa akan hilang daripada diri kita itu ketika nikmatnya sudah berkurang yang ada di diri kita. Kita bakal ngerasain nikmatnya mata kalau udah buta. Kita bakalan ngerasain nikmatnya kuping kalau udah budeg. Kita bakalan ngerasain nikmatnya kaki kalau sudah apa? Lumpuh. Makanya mumpung kita masih diberikan kesehatan dan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu harus kita syukuri. Harus kita apa? Syukuri. Jangan sampai kita ini menjadi hamba yang tidak bersyukur atas segala pemberian nikmat dari Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa orang yang bersyukur atas segala pemberian nikmat-nikmat dariku, kata Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah. Akan tetapi barang siapa orang yang tidak bersyukur, bahkan mengkufuri atas segala pemberian nikmat-nikmat dariku, siapapun orangnya, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang dimilikinya, kalau dia tidak bersyukur bahkan mengkufuri atas segala pemberian nikmat dari Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih. Di dalam ayat tersebut terdapat nun taukid. Nun apa namanya? Nun taukid. Itu menjadi tanda bahwa sungguh azab Allah amatlah pedih. Makanya patut bersyukur kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, terus sampai kepada para alim, ulama. Makanya kita kalau milih guru, milih kiai yang memang harus betul-betul muktabar dalam segi keilmuannya. Betul? Betul apa betul? Jangan memilih kiai, memilih ustadz, memilih ulama yang hanya sekedar ceramah-ceramah saja.
Saya ini alhamdulillah Bu, sekedar tahadus bin nikmah. Di rumah saya ada majelis taklim, yang dimana majelis taklim tersebut itu saya mengkaji kitab-kitab kuning, yang mana ada kitab Safinatin Najah, juga ada kitab Aqidatil Awam, juga ada kitab Wasoya Al-Abalil Abna. Dulu pernah alhamdulillah sudah khatam kitab Bulughul Maram, kitab Ta'limul Muta'allim. Dan memang Bapak dan Ibu kalau mau mencari guru yang dalam segi keilmuannya muktabar. Jangan sampai kita mencari guru yang mana itu sesat dan menyesatkan. Bu, yang namanya orang, yang namanya kiai udah baca kitab itu pasti alim, kagak mungkin kagak. Karena kenapa? Kagak semua orang bisa baca kitab. Orang yang bisa baca kitab itu harus mengetahui ilmu nahwu dan ilmu sorof. Dan yang mengkaji ilmu nahwu sorof itu ada di pondok-pondok pesantren, itu ada di tempat-tempat pengajian. Jangan sampai Bu, naudzubillah, kampung kita ini kemasukan para guru, para kiai yang hanya cuman sekedar pengajiannya, hanya sekedar ceramah. Saya bilangin Pak, Bu, ini pahit, cuman yang namanya obat kagak ada yang manis. Orang pengajian hanya sekedar ceramah, jangankan kiai, jangankan ustadz, jangankan ulama, tukang jamu juga bisa apa? Bisa ceramah. Makanya kalau kata guru saya itu, beliau Agus Haji Abdurrahman Al-Kausar, beliau punya abah namanya Ki Haji Nurul Huda Jazuli. Itu beliau mengatakan, redaksinya saya masih ingat insyaallah. Gus Kausar itu beliau mengatakan bahwa ittakhadzal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa ubbaha yata'azzazu biha. Akan ada masa di mana seorang kiai, seorang ustadz, seorang muballigh, seorang ulama itu dia ceramah yata'akkalu biha, hanya untuk mencari makan, wa ubbaha yata'azzazu biha, dan hanya untuk bangga-banggaan saja. Yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, setiap hari keluar dari mulutnya ajakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada hakikatnya wa yafirru huwa minhu, wa yafirru huwa minhu ta'ala. Pada hakikatnya orang tersebut adalah pelari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya bapak atau ibu yang sekiranya punya anak, yang mana anaknya sudah cukup umurnya untuk diberangkatkan ke pondok pesantren, berangkatin Pak Bu. Sebab kenapa? Anak adalah investasi besar untuk orang tua. Bukan hanya investasi besar di dunia, melainkan pula investasi besar nanti ketika kita ada di akhirat. Siapa yang mau doain kita kalau bukan anak-anak yang soleh dan solehah? Siapa yang mau doain kita? Tetangga kita, ya boro-boro. Saudara kita, ya, apalagi kadang saudara kita ingat sama kita kalau pengen minjem duit doang. Betul apa betul? Ya, yang ngomong betul yang paling kencang berarti dia korban. Lah iya. Makanya kan Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam nih, keturunan anak Adam semuanya telah mati. Yang betul mati apa meninggal? Yang betul mati apa meninggal? Meninggal. Emang ada di doa nyebutin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal? Kagak ada. Yang benar apa? Mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Nabi Muhammad, jikalau anak Adam nih semuanya telah mati, terputuslah amal ibadahnya kecuali cuman yang jauh cuman 3 orang doang. Cuman 3. Apa yang pertama? Sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah.
Tuh, sedekah jariyah. Kalau misalkan di sekitar rumah kita ada pondok pesantren, atau ada pembangunan masjid, atau ada pembangunan musola, atau ada pembangunan majelis taklim, kalau kita punya sebagian harta, itu kita berikan sebagian harta kita untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, pembangunan musola, dan pembangunan majelis taklim. Kita sisipkan tuh sebagian daripada harta kita untuk pembangunan tersebut. Sebab kenapa? Sebab sedekah itu yang akan mengiringi kita kelak nanti di hari kiamat, dan pahalanya kagak bakalan berhenti sampai datangnya hari kiamat. Contoh, ibu atau bapak punya rizki lebih, yang mana di sekitar rumah bapak atau ibu itu sedang ada pembangunan masjid. Ibu sedekahkan 1 batu bata. Kayaknya kebangetan banget kalau 1 batu bata. 1 truk batu bata. Untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Selagi masjid tersebut masih berdiri kokoh, hatta yaumil kiamat, sampai datangnya hari kiamat, pahalanya kagak bakalan putus-putus. Pahalanya kagak bakalan putus-putus. Ustadz, saya pengen sedekah Ustadz, tapi saya kagak punya cukup uang, tapi uang saya tidak mencukupi untuk sedekah. Senyum aja Bu, senyum. Gimana senyum? Kata Nabi Muhammad, tabassumuka fi wajhil akhika sedekah. Senyummu kepada sesama muslim merupakan sedekah. Jadi kalau kita kagak punya duit, udah senyum aja sama orang. Ketemu teman pagi-pagi senyum, siangan dikit ketemu tetangga senyum, sorean dikit lagi JJE sama laki senyum, malam-malam kagak ada siapa-siapa senyum, dewek-dewekan senyum. Kata tetangganya, ini udah gila apa gimana? Senyum merupakan sedekah. Itu yang pertama, sedaqatin jariyatin. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Apa artinya? Ilmu yang bermanfaat. Di mana ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bapak atau ibu punya anak. Anak bapak dan ibu diajarin sekedar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan ibu kasih tahu makna yang terkandung di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, lagi maha penyayang, maha pengasih, lagi maha penyayang. Itu bapak dan ibu ajarkan kepada anak. Nanti anak punya anak lagi, atau nanti anaknya punya murid, nanti muridnya punya murid lagi, muridnya lagi punya muridnya lagi, murid lagi punya murid lagi. Itu sampai datangnya hari kiamat. Walaupun kita udah mati meninggalkan dunia, pahalanya akan tetap terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Ini bukan saya yang ngomong. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga ini, yaitu awwaladin sholih yad'u lahu. Anak-anak yang soleh dan solehah yad'u lahu, yang mendoakan ibu dan bapaknya. Kalau kita punya anak bisa ngaji, ketika kita mati kita tenang. Karena kenapa? Ketika nanti kita mati udah ada yang ngedoain kita. Senangnya orang tua yaitu adalah ketika seorang orang tua memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Tuh, ketika kita hidup di dunia, kita harus fastabiqul khairat. Apa artinya?
berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hidup hanya sementara, kita gunakan umur yang diberikan Allah kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Kita ini Pak, Bu, ini sebagai hamba punya hak gak? Coba saya mau tanya sama Bapak sama Ibu, kita ini sebagai hamba punya hak gak? Kita sebagai hambanya Allah punya hak tidak? Punya. Dan kita jangan melupakan bahwa Allah pun juga memiliki hak sebagai Tuhan. Penuhi hak Allah, maka akan dipenuhi hak kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup akan lebih indah, hidup akan lebih mudah jikalau Allah itu meridhoi kita. Akan tetapi jikalau Allah tidak ridho kepada kita, kita mau ngapain aja kagak bisa, kita mau kemana aja kita kagak bakalan sampai, kita punya hajat apa kagak bakalan dikabul. Karena kenapa? Pada dasarnya hamba tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, izinkan saya menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim, bahwa beliau Nabiullah Muhammad SAW bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita, bahkan tidak diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja ke 6 perkara tersebut? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk mencari, mengkorek aib yang ada di diri orang lain. Nah, mencari, mengkorek aib yang ada di diri orang lain itu menjadi suatu hal yang sudah tidak tabu lagi, sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Kita membicarakan aib ini, wah itu dia loh, dia kalau kemana-mana pakai emas segede-gede gaban di tangannya. Itu dia kalau ke majelis taklim bawa tas main gede-gedean tas. Nah, ada yang kayak begitu, Bu? Ada yang kayak begitu? Ya jangan dah kalau begitu. Bukankah beliau Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang yang sibuk akan aib dan kekurangan yang ada di dirinya sendiri sampai dia tidak memiliki kesempatan untuk apa? Untuk mencari, mengkorek aib yang ada di diri orang lain. Kadang ada orang yang hidupnya senang padahal dia kagak kerja. Wah itu dia kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, tapi duitnya ada aja, dia ngapain ya? Nah itu mah udah urusannya dia, kagak usah pakai apa? Kagak usah pakai diurusin. Urusin aja hidup kita. Betul? Betul tidak? Nah, makanya tadi saya sampaikan, jangan tuh yang namanya ada di dalam diri kita sifat hasud, dengki, iri, apalagi sombong. Wah, jangan. Kadang ada orang, wah saking sombongnya orang, jalan kagak mau nepak aspal, terbang kuntilanak kali dia. Betul. Apa yang pertama tadi? Al-istighal bi'uyubil khalqi. Dan yang kedua, wa qaswatil qalbi, orang yang hatinya keras. Orang Pak, Bu yang hatinya keras cenderung memiliki prinsip bahwa orang lain salah, dirinya sendiri adalah orang yang paling benar. Tidak bisa diberikan nasihat, tidak bisa diberikan wejangan, tidak bisa diberikan amanah. Wah, dia mah bocah baru kemarin kagak pantas dia ngomongin gua orang yang paling benar nih, gua yang seharusnya masukannya diterima, bukan dia. Ada yang kayak begitu di sini? Ada yang kayak begitu di sini? Banyak apa ya? Jangan. Tuh, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang istighal bi'uyub apa? Orang yang waqaswatil qalbi, orang yang hatinya keras, itu hatinya bagaikan katak di balik tempurung. Cupit, kalau bahasa Betawinya hatinya degil. Tahu degil, Bu? Hatinya udah gelap banget tuh itu. Kagak bisa diberikan nasihat.
Makanya ada pepatah kan mengatakan kalau misalkan keluar dari bol ayam, kalau telur ambil. Betul apa betul? Kalau keluar walaupun dari orang yang mulia, kalau tai buang. Betul? Karena yang namanya emas pasti kuning, tapi yang semuanya kuning belum tentu emas. Wa qaswatil qalbi. Itu yang pertama. Al-istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatil qalbi. Terus yang ketiga, wa hubbud dunya, cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia itu cenderung menghalalkan segala cara. Betul apa betul? Tidak peduli kawan, tidak peduli lawan. Terserah itu punya siapa, yang penting dunia milik saya. Sikut kiri, sikut kanan, tarik atas, injak bawah. Makanya petinggi-petinggi kita tuh, pejabat-pejabat kita yang banyak memakan tentang dana-dana negara yang dikorupsi, itu adalah orang-orang yang zalim. Bukan hanya zalim kepada negara, juga zalim kepada kita, rakyat-rakyatnya. Betul apa betul? Karena memang hukum di negara, kalau bahasanya hukum di negara Konoha, itu bagaikan pisau, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Betul? Jikalau yang bawah melakukan kesalahan, hukum ditegakkan dengan secepat-cepatnya. Jikalau yang atas melakukan kesalahan, wah, pura-pura budak, pura-pura buta, kagak ada yang melihat. Betul apa betul? Makanya kita jangan sampai menjadi seorang hamba yang mana hati kita keras, tidak bisa diberikan nasihat. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari cinta kepada dunia. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Syekh Abil Hasan Asyadzili mengajarkan kepada para santri-santrinya, genggamlah dunia di genggaman tanganmu, jangan engkau taruh atau berakar dunia di dalam hatimu. Karena kenapa? Apa yang tadi saya sampaikan, orang kalau sudah berakar dunia di dalam hatinya, potensi menghalalkan segala cara. Wa hubbud dunya. Terus orang yang amal ibadahnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat apa? Watulul amal. Orang yang panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan itu hanya mengandalkan jikalau, andaikan dan umpama. Tidak bisa dia itu berproses dalam kesulitan. Bukankah beliau Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, hidup di dunia itu banting tulang peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua itu untuk apa? Untuk menyongsong hidup berkah di dunia, juga berkah nanti di akhirat. Kita hidup di dunia hanya harus penuh dengan tantangan, yang mana tantangannya tersebut berbagai macam, baik di dunia dalam keadaan susah, betul apa betul? Dalam di dunia dalam keadaan tidak memiliki rasa senang, atau bahkan jangan disalah artikan orang yang banyak duit juga bakalan senang hidupnya. Belum tentu. Orang yang banyak duit malah pusing dia, mikirin ini, mikirin itu, belum bayar ini, belum bayar itu. Coba kalau kita lihat di warkop, kebanyakan apa? Orang-orang yang tidak mampu. Dan beliau semua, mereka semua adalah orang-orang yang tenang. Karena kenapa? Pokoknya pada hari itu ada kopi, ada rokok, udah tenang, kagak mikirin dunia. Jadi kita harus hidup di dunia penuh dengan perjuangan. Semua itu semata-mata apa? Terlebih untuk menyongsong hidup barokah di dunia, juga barokah di akhirat, guna juga untuk mengangkat derajat dan martabat keluarga kita. Betul apa betul? Kita ini kalau hidup di dunia dan kita berkeluarga, itu pasti yang rada kurang mampu, pasti omongannya paling kagak didengar. Benar apa benar? Dan kalau ada saudara kita yang dalam notabene ekonominya agak di atas rata-rata, itu omongannya yang paling didengar.
Makanya kita jangan sampai putus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, yang pertama tadi apa? Al-istighalu bi'uyubil qalbi. Yang kedua wa qaswatil qalbi. Yang ketiga wa hubbud dunya. Yang keempat apa? Wa tulul amal, panjangnya angan-angan. Yang kelima wa qillatil haya, sedikitnya rasa malu. Kena lagi. Sedikitnya rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada sesama manusia, juga terkhusus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang di media sosial ini, Bu, ini banyak tokoh-tokoh public figure yang mengatakan bahwa ini anak saya 4, bapaknya kagak kelihatan, bapaknya kagak tahu kemana, dan dia sangat percaya diri, di share di media sosial. Makanya nih, Bu, ama yang namanya HP ini jangan sampai nih gara-gara HP kita jadi lupa waktu. Betul? Karena HP apa? HP ini adalah setan gepeng, Bu. Betul apa betul? Gara-gara HP orang jadi lupa waktu. Gara-gara HP orang jadi lupa sholat. Wah, apalagi zaman sekarang nenek-nenek udah pada pinter buat main TikTok, Bu. Apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu apalagi kalau udah ngeliat Facebook atau Shopee itu ada live streaming jualan tas. Boh, ayo bunda, di ini bunda, tasnya 250.000 bunda, 300.000, screenshot bunda, screenshot. Ya. Kadang ibu-ibu screenshot doang, belinya kagak. Giliran ibu-ibu mau belanja online, bayarnya bukannya langsung dibayar, malah COD. Betul. Udah gitu barang datang di rumah yang ada cuman ada lakinya doang, bininya lagi keluar, ujung-ujungnya yang bayar siapa? Lakinya. Tuh. Kalau lempengan begini jangan pura-pura budek, Bu. Bu, ibu pengen disayang sama suami ibu. Bu, ibu pengen disayang sama suami ibu. Ya, yang jawab satu orang doang. Ibu pengen disayang sama suami ibu, Bu. Jadilah wanita yang menarik, Bu. Jadilah wanita yang cantik, khusus hanya di hadapan suami. Jangan kita pengen cantik di hadapan orang lain. Ini ibu-ibu kagak, Bu, ya pakai daster bau buat demok. Udah begitu dasternya bolong-bolong. Udah begitu dipenitiin, udah bolong dipenitiin lagi masak, suaminya nyamperin, suaminya deketin, suaminya teriak, wah apa ini mah, ketusuk jarum. Udah begitu hobinya ibu-ibu duduk apa tiduran di depan TV. Ngapain? Nonton TV sambil nyabutin bulu ketek. Ya, jangan begitu, Bu. Bu, suami istri itu memiliki rasa bahagia ketika tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Betul apa betul? Betul, itu lagi masa-masa indahnya, Bu. Ada suami dan istri baru nikah 1 bulan, 2 bulan. Itu pengen kentut aja malu, Bu. Betul apa betul? Saking malunya istri pengen ngentut depan suami, sampai dia punya alasan, bang, garam habis, neng izin ke warung ya. Ngapa neng? Neng mau beli garam. Oh ya udah neng, silahkan. Dia keluar dari rumah, buka pintu, tutup pintu, baru dia kentut. Bro, kagak lama dia balik lagi. Lah neng kok cepet banget lu, kagak jadi beli garam. Kagak jadi bang, warungnya tutup. Tuh, kalau baru 1, 2, 3, 4, bahkan 5 tahun. Kalau udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kentut main sembarang kentut aja. Benar apa benar? Kentut main kentut, berat bro. Kadang main kentut-kentutan. Dan ibu-ibu nih, kalau mau dandan, kalau mau kemana-mana kondangan, dandannya jangan lama-lama, Bu. Kesian laki nungguinnya. Lagi pula udah tua. Wah, kadang bedak kagak cukup 1 ditempelin di pipi. Semua bedak ditempelin. Dipoles yang kanan, yang kiri peot.
dipoles yang kiri, yang kanan kempot. Benar apa benar? Jadilah wanita yang menarik. Bahkan beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mar'atu sholihatu kal ghurabil aqsam. Al-aqsam huwa abyadul janahain. Pada zaman sekarang ini Bu, Pak, yang namanya perempuan solihah ini udah kagak ada, udah jarang. Bahkan perempuan yang solihah itu diibaratkan bagaikan burung gagak abyadul janahain, yang bersayap putih. Coba Bapak Ibu cari burung gagak yang bersayap putih, ada apa kagak? Fi ayyi maudi'in, kagak bakalan ketemu, kagak bakalan nempel tuh burung gagak yang punya sayap putih. Saking apa? Saking jarangnya perempuan yang solehah. Ya walaupun kagak solehah, yang mendekati solehah lah ya Bu ya. Ibarat kenapa? Supaya nanti di surga kagak di pinggir Bu, rada nengah dikit. Benar apa benar? Makanya sekolah pertama seorang anak adalah ibu. Makanya di Nasidariah itu dinyanyikan, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirin lagi, mengandung lagi, melahirin lagi. Tuh ibu. Bagaimana kagak keramatnya seorang ibu? Bahkan ketika ibu mau brojolin anak, itu taruhannya nyawa, hidup atau mati. Dan kita sebagai anak jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Kalau ada orang tua udah menyuruh kita, udah merintah sama kita, jangan main nembak aja. Entar. Karena kenapa? Kalau kita bakalan ngerasa tuh ketika orang tua udah ninggalin kita, wah Allah dulu disuruh sama orang tua kagak pernah mau, disuruh jalan ngaji sama orang tua kagak pernah jalan. Berasanya ketika apa? Ketika sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Makanya haram seorang anak mencium bau surga ketika anak tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Paham? Kita jaga orang tua kita buat orang tua kita senang. Makanya di kampung kita ini yang namanya tradisi maulidan jangan sampai hilang. Tahlilan, baca yasin, baca istighosah, baca manaqib itu jangan sampai tidak dilestarikan. Sebab itulah yang menjaga kampung kita daripada oknum-oknum orang lain. Apalagi ini kita ada yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada Banser yang menjaga para ulama, ada Ansor juga para kiai-kiai yang menjaga kampung-kampung kita. Kita ini harus percaya sama guru-guru kita. Jangan sampai kita ini malah memfitnah kiai yang ada di kampung kita. Kita malah menggunjing guru yang ada di kampungan kita. Jangan sampai. Makanya saya ini Bu agak kurang setuju kalau di dunia pondok pesantren itu dikatakan feodalisme atau feodalisme. Itu adalah perbudakan. Kagak. Saya kagak bakalan seperti ini kalau bukan dari barokahnya para kiai, para guru. Betul. Ibu juga bapak tidak akan merasakan nikmatnya kehidupan kalau bukan daripada barokah guru dan para kiai. Bahkan saya sebagai santri ini memiliki prinsip, jangankan aspal untuk pijakkan kaki seorang kiai, pelipis kita sebagai seorang kiai, jikalau memang kiai mau menginjak ke pelipis seorang santri pasti bakalan apa? Bakalan mati-matian memberikan pelipisnya untuk pijakkan kaki seorang kiai. Makanya barokah pondok pesantren, barokah pengajian, jangan sampai kita semua ini zalim sama agama kita sendiri. Paham apa enggak?
Makanya di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di majlis babakan musola Nurul Akhlak, dengan adanya peringatan Nabi Muhammad SAW, kita harus ada perubahan yang signifikan, perubahan yang drastis. Pulang dari kita Maulid Nabi Muhammad SAW, ada bekal yang kita bawa. Apa aja bekalnya? Yang pertama tuh tadi, bagaimana caranya kita ini agar supaya diakui dan dianggap sebagai umatnya Muhammad SAW. Dan juga kita bagaimana caranya agar supaya kita menjadi seorang hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apalagi pelajaran Mauidhah Hasanah pada malam hari ini, kita jaga anak-anak kita untuk memiliki rasa malu, bukan hanya malu kepada manusia, melainkan juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu, banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, saya mah kagak pengen Pak Ustadz solawat mah bid'ah, maulidan bid'ah, gigi lu gede. Malah apa? Itu adalah bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cairan yang hina. Bayangkan saja Pak, Bu, Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang jawab Allah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin Pak, Bu, Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, juga beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dilanjutin lagi di ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salam sejahtera, salam solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus banyak-banyak bersolawat. Ayo kita baca solawat bareng-bareng ya Bu ya. Ya Bu ya, kompak semuanya, dibuka mulutnya, dikeluarin suaranya sekencang-kencangnya. Mudah-mudahan suara kencang dan lantang yang kita keluarkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan-kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Taha. Angkat suaranya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wa kulli mujahidillah
bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, bi kasetnya habis. Pokoknya di Mau'izatul Hasanah saya ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil, terkhusus lagi upaya kita untuk menjaga kampung kita agar supaya kampung kita ini berakidah yang lurus, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Kita lestarikan amaliyah-amaliyah di kampung kita. Jangan sampai kampung kita ini kagak demen, kagak kepengen, apalagi benci sama yang namanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari Mau'izatul Hasanah saya ini banyak pelajaran yang dapat diambil dan mudah-mudahan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Udah cukup ya Bu ya? Udah cukup ya Bu ya? Terus lah ini ngundang apa ngontrak Bu? Kagak usah panjang-panjang, kagak usah banyak-banyak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Ngaji lama-lama juga kagak bagus, karena kenapa? Jamaah udah pada lapar. Betul betul. Mudah-mudahan sebelum saya tutup, mari bareng-bareng kita baca suratul Fatihah. Sebelum baca suratul Fatihah, izinkan saya untuk bertawasul kepada sesepuh para pendiri Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan wasilah kita baca suratul Fatihah, kita semua diberikan kesehatan panjang umur, kabul segala hajat dan cita-cita, dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita dijadikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tundukkan kepala kita bertawasul kepada beliau Nabi Muhammad SAW, juga para kiai, para guru-guru kita yang telah mendahului kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i wa man intasaba ilayhi ila hadratihi jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusuli wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam, khususan ila hadrati Nabiyil Khadir balik liman kan wa ila hadrati jami'il awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha aina makanu barriha bahriha, khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi wa Syekh Bahaiddin Naqsyabandi radhiyallahu anhum wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati Syekh Ahmad Ar-Rifai wa ila hadrati Syekh Ahmad Al-Badawi wa ila hadrati Syekh Uwais Al-Qarani wa ila hadrati Syekh Abi Zakaria Yahya Al-Ansari wa ila hadrati Syekh Abi Zakaria Yahya An-Nawawi wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa ila hadrati Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Ar-Rumi wa ila hadrati jami'il ulama'il 'amilin min al-fuqaha'i wal muhaddithin min al-qurra'i wal mufassirin wa jami'il a'immatil arba'atil mujtahidin wa ila hadrati Syekhana Khalil Bangkalan Syekh Mangku Jagat Syekh Terbuka Kejunung Takbir Ubaid Bawah Rasulullah ila hadrati wa Hamid Baydawi ila Sam ila hadrati Imam Zubair ila hadrati Basim Asy'ari ila hadrati Abdurrahman Wahid ila hadrati Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Wali-Wali Allah sejagat. Bi barakatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya mujibas sailin. Mudah-mudahan dari singkatnya ceramah saya ada pelajaran yang dapat diambil, dan mohon maaf jika ada kesalahan karena semata-mata kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kepada saya Ahmad Royhan S. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga